Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya di kanal YouTube Asep Sofia Network, sebuah saluran tentang asuransi, bisnis, investasi, dan keuangan secara umum. Pada kesempatan ini, saya akan mengerjakan soal-soal ujian CPD ya, Continuous Professional Development. Jadi lisensi AAJI saya ini sudah mau habis di bulan November nanti, sebentar lagi. Ini adalah perpanjangan lisensi saya yang kelima ya. Saya jadi agen asuransi kan sejak 2011 akhir. Setiap 2 tahun lisensi asuransi jiwa itu harus diperpanjang. Untuk soal-soalnya ada di web AJI ya. Jadi saya diberikan link untuk masuk ke materi pembelajaran dan juga materi ujiannya. Nah ini ya, sertifikasi asuransi aaji.or.id, materi pembelajaran. Jadi kita disuruh belajar dulu nih sebelum ujian. Oke, di sini ada login, masukkan nama perusahaan asuransi jiwa, Allianz Life Indonesia, kode agen saya ini sudah ada ya. Lalu login. Nah, di sini ada opsi ya, konvensional, maksudnya adalah ujian AJI yang pertama ini. Nah, kalau saya yang lanjutan berarti CPD ini ya. Oke. Kita akan mulai untuk materi pembelajaran AAJI CPD ya. Selamat datang Asep Sofyan, kode agen, user ID, digital key-nya ini. Lalu materi akan expire tanggal 16 November 2021. Di sini ada perihal ya tentang, kita lihat dulu apa sih ini. Tentang materi pembelajaran AAJI. Situs ini digunakan untuk calon tenaga pemasar agen melakukan pembelajaran sebelum mengikuti program Continuous Professional Development atau CPD. Dalam situs pembelajaran ini terdapat beberapa modul, yaitu modul pembelajaran konvensional, materi pembelajaran syariah, materi pembelajaran limited, dan materi pembelajaran CPD. Oke, ini ya tentang situs ini ya. Oke, panduan. Setiap materi pembelajaran pada situs ini terdiri dari beberapa bab dan subbab. Oke, saya tidak usah bacakan ya. Sebelum memulai pembelajaran, pastikan PC atau komputer laptop terkoneksi internet. Klik pada tombol materi, maka akan tampil materi sesuai pelajaran. Selanjutnya, klik pada tombol bab atau subbab, dan klik video untuk memulai pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran, baru bisa mengikuti ujian. Seluruh hak cipta yang terdapat pada website ini dilindungi undang-undang. Oke, mudah-mudahan saya bikin video seperti ini bukan termasuk pelanggaran hak cipta ya. Oke. Baik, selanjutnya ke materi ini. Tapi saya sudah mencoba sebelumnya ya, bahwa ternyata materinya tidak bisa saya buka ini. Karena, ini lihat ya. Materi pembelajaran CPD, dasar-dasar underwriting. Ini saya sudah kerjakan. Kalau mau pelajari lagi, bisa nih ada materinya. Gitu ya, lihat video. Lalu, materi pembelajaran CPD 3. Nah, ini yang akan saya kerjakan ya, dasar-dasar klaim. Materinya 1, 2, 3, 4, dan ujian ya. Kalau yang pertama ini di atas tidak ada ujiannya lagi, karena sudah dikerjakan. CPD 2 tidak muncul di sini ya, adanya CPD 3 yang akan saya kerjakan. Oke, idealnya sebelum mengerjakan ujian, saya harus mempelajari dulu nih materi dasar-dasar pengetahuan klaim dan seterusnya ya. Tapi setelah saya buka nih ya, lihat video katanya. Nah ini dia ya, dasar-dasar pengetahuan klaim. Ternyata Adobe Flash Player tidak lagi didukung. Jadi ya tidak bisa ya saya membuka materinya ini. Bagaimana nih AJI ya bikin materi kok di Adobe Flash Player yang memang sudah tidak didukung ya sejak bulan Desember 2020 kalau tidak salah. Saya sudah install ya Flash Player di browser ini, tapi ya tetap tidak bisa. Jadi ya saya langsung ke ujian saja gitu. Mudah-mudahan bisa saya kerjakan ya, mayoritasnya benar seperti itu. Oke, jadi mari kita mulai kerjakan ujian. Nah, selamat datang di ujian asuransi jiwa CPD modul dasar-dasar klaim. Nah, ini pakai user ID ya. Kemudian digital key-nya
Ya, submit peraturan ujian. Peserta dapat memilih salah satu jawaban dari 4 pilihan jawaban yang telah disediakan. Peserta tidak boleh refresh halaman ujian, karena dengan begitu soal akan berubah dan peserta harus mengulang dari awal. Jika seluruh soal sudah dijawab, maka peserta dapat mengklik tombol submit untuk melihat hasil pekerjaan. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang bekerja sama. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian asuransi jiwa CPD. 1. Terbentuknya suatu kontrak melalui beberapa tahapan, yaitu tahap permintaan, offer, tahap penolakan, counter offer, dan tahap persetujuan, acceptance. Yang dimaksudkan dengan counter offer adalah suatu permintaan yang apabila disetujui oleh pihak lain akan menjadi persetujuan yang mengikat. Persetujuan yang tidak bersyarat terhadap offer, termasuk persetujuan terhadap surat permintaan pertanggungan. Penolakan terhadap suatu offer dan memberikan alternatif counter offer yang lain. Penolakan terhadap suatu offer dan memberikan alternatif offer yang lain. Oke ya, saya terus terang belum belajar ya. Kita karang aja jawabannya. Sepertinya jawabannya adalah yang D ini. Nomor 2, pertanggungan akan berakhir. Ngopi dulu ya. Nomor 2, pertanggungan akan berakhir disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pemegang polis telah membayar premi lanjutan polisnya. Pemegang polis telah meminjam sebagian nilai tunai polisnya. Pemegang polis selalu melakukan pemulihan, reinstatement terhadap polisnya yang lapse. Pemegang polis telah mengambil seluruh nilai tunai polisnya. Ya, jelas ya jawabannya yang D. Kalau nilai tunai polisnya diambil semua, ya polisnya tutup. Ini berlaku baik asuransi jenis unit link maupun tradisional. Nomor 3, jika tertanggung bunuh diri dan penerima manfaat atau beneficiary mengajukan klaim atas bunuh diri tersebut, tindakan apa yang biasanya dilakukan perusahaan asuransi? 1. Perusahaan asuransi langsung membayar semua manfaat yang tertera dalam polis kepada penerima manfaat. Lalu, perusahaan asuransi akan membayar sebagian manfaat, biasanya 50% dari manfaat total. C, ya, perusahaan asuransi akan menunggu, biasanya 2 tahun, dan setelah itu akan membayar manfaat asuransi. D, perusahaan asuransi tidak akan membayar manfaat asuransi kepada penerima manfaat kapanpun. Oke, ini bunuh diri ya. Sebetulnya tergantung ya, bunuh dirinya itu kapan. Kalau di asuransi Allianz, itu bunuh diri dikecualikan selama 1 tahun pertama. Atau secara umum ya, biasanya 2 tahun dikecualikan. Jadi kalau bunuh dirinya di 2 tahun pertama usia polis, maka tidak akan ditanggung sampai kapanpun. Tapi kalau bunuh dirinya dilakukan setelah 2 tahun, it's okay ya, untuk asuransi konvensional. Jadi A tidak, B tidak, yang C menunggu 2 tahun. Kalau udah bunuh diri, ya mestinya sih tidak menunggu ya, ya udah nggak dibayar aja kalau memang masih belum 2 tahun. Tapi kalau sudah 2 tahun, nah ini soalnya berarti kurang jelas ya soalnya. Kapan terjadinya bunuh diri itu? Tidak disebutkan di soal ini. Jadi ya saya karang saja ya. Mana ya? Yang mana nih? Antara akan membayar semua atau tidak akan membayar sampai kapanpun. Mungkin ya udah yang 3 aja ya. Secara umum nunggu 2 tahun dulu. Lalu kalau bunuh dirinya setelah 2 tahun dibayar. Lanjut, nomor 4. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ini dikasih waktu apa enggak nih? Saya lupa. Jika ada risiko yang terjadi terhadap tertanggung atau pemegang polis, siapa yang berhak mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi? Istri atau suami tertanggung jika tertanggung berstatus menikah pada saat membeli polis asuransi. Anak-anak tertanggung, ahli waris tertanggung, penerima manfaat yang ditunjuk pemegang polis dalam polis asuransi yang dibeli. Ini maksudnya risiko meninggal ya. Makanya ngomonginnya ini. Ya penerima manfaat ya di sini. Penerima manfaat ya bisa pasangannya, bisa anak-anaknya ya. Tapi sekali lagi ini risiko meninggal. Tidak disebutkan dulu ya risikonya risiko apa ini. Kalau risikonya sakit ya atau kecelakaan ya mestinya sih tertanggung atau pemegang polis itu sendiri yang mengajukan klaim. Lagi-lagi ini soalnya kurang lengkap ya. Sorry nih ya, JI ya. Tolong dicek lagi nih soal-soalnya.
Nomor 5, ada dua macam jenis kwitansi premi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, yaitu binding receipt dan insurable receipt. Mana pernyataan berikut yang benar? Saya agak lupa nih artinya apa ya, binding receipt dan insurable receipt. Saya karang aja jawabannya ya, yang kira-kira mendekati gitu. A. Dengan binding premium receipt, perusahaan asuransi memiliki kewajiban tak bersyarat unconditional untuk membayar manfaat yang tidak melebihi suatu jumlah yang tertentu. B. Dengan binding premium receipt, perusahaan asuransi tidak memiliki kewajiban tak bersyarat. Tidak memiliki, bingung juga ya untuk membayar. Lalu dengan insurable premium receipt, perusahaan asuransi memiliki kewajiban bersyarat untuk membayar manfaat yang tidak melebihi jumlah tertentu. Dengan insurable premium receipt, perusahaan asuransi memiliki kewajiban tidak bersyarat. Oke, ini mah ini aja lah ya, ditebak. Peluangnya 25%. Saya lupa juga nih, tidak mempersiapkan materinya nih, karena materinya tidak ada, tidak bisa dibuka. Jadi tolong ya, perbaiki untuk materi pembelajarannya itu. Pakai aplikasi atau apapun lah ya yang bisa dibuka oleh agen. Oke, yang ini aja lah ya, ngarang ini mah. Beneran ngarang ya. 6. Yang diatur dalam ketentuan simultaneous death dalam asuransi jiwa adalah meninggalnya. A. Tertanggung dan pemegang polis secara bersamaan meninggal dunia, di mana dalam keadaan tersebut pemegang polis dianggap meninggal terlebih dahulu daripada tertanggung. Pemegang polis dan penerima manfaat beneficiary secara bersamaan meninggal dunia, di mana dalam keadaan tersebut penerima manfaat dianggap meninggal terlebih dahulu daripada pemegang polis. Penerima manfaat dan tertanggung secara bersamaan meninggal dunia. Oke, menurut saya sih jawabannya yang ini ya, penerima manfaat dan tertanggung. Karena dalam asuransi jiwa itu tertanggung itu artinya orang yang jiwanya dipertanggungkan. Jadi kalau meninggal, lalu hubungannya lagi dengan penerima manfaat atau ahli warisnya ya, beneficiary. Nah, ini penerima manfaat dianggap meninggal lebih dahulu, artinya ya bisa diganti ini penerima manfaatnya kalau ada ya penggantinya. Selanjutnya, nomor 7, pilihlah pernyataan yang benar. A. Penyerahan polis dilakukan setelah permintaan disetujui dan premi pertama telah dibayar lunas. Ya, saya kira benar ini. Penyerahan polis dilakukan sebelum permintaan disetujui. Enggak lah ya. Penyerahan polis dilakukan setelah permintaan disetujui. Tidak akan menimbulkan masalah bagi perusahaan asuransi. Oke, jawabannya yang A ini aja. Selanjutnya, nomor 8. Jenis klaim mana yang mengajukan pembayaran manfaat karena pertanggungannya sudah berakhir atau jatuh tempo? Klaim jatuh tempo dong. Oke. Kalau klaim kematian berarti ya kalau sudah meninggal. Klaim kesehatan ya kalau sakit. Ya. Selanjutnya nomor 9, bagian administrasi klaim berkonsultasi dengan bagian-bagian lain di perusahaan asuransi untuk membantu mengumpulkan informasi atau melakukan verifikasi atas informasi yang terkait dengan pengajuan klaim. Bagian mana yang tidak termasuk dalam konsultasi ini? Bagian pengembangan produk, bagian legal, bagian underwriting, agen. Saya kira ini jawabannya agen ya. Seingat saya tidak pernah ditanyai ya oleh bagian klaim. Kalau ada yang, oh iya ya, mungkin pernah apa enggak ya. Ya paling kalau ada kekurangan dokumen, ya agen dihubungi oleh bagian klaim untuk meneruskan kepada nasabah. Oke, jawabannya agen saja, karena yang lain ini bisa jadi ya, pengembangan produk mungkin ditanyain oleh bagian klaim apakah risiko ini bisa diklaim atau tidak. Kemudian legal kalau ada masalah hukum, underwriting juga terkait dengan pengajuan awal ya. Oke, ini saya terus terang tidak tahu ya, ngarang saja jawabannya adalah agen. Nomor 10, pilih pernyataan yang tidak benar tentang peran dan tanggung jawab claim supervisor. A. Mengawasi kerja beberapa orang claim analis dan staf pendukung serta membuat prosedur penanganan klaim yang efektif dan efisien. Penanganan ya, ini profesional dong nih ya yang nulis nih. Menyerahkan klaim yang sulit dan klaim dalam jumlah yang besar kepada klaim analis.
C. Menyerahkan pekerjaan kepada klaim analis sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. D. Memutuskan jenis dan banyaknya pelatihan yang dibutuhkan bagi setiap klaim analis. Dan memberikan sendiri pelatihan tersebut atau mengatur pelaksanaan pelatihan tersebut. Sepertinya sih yang A ya. Ya, supervisor mengawasi dong. Nomor 11, asuransi tambahan hospital cash plan. Memberikan jaminan santunan harian jika rawat inap di rumah sakit, baik akibat penyakit maupun kecelakaan. Misalnya, seorang pemegang polis dirawat selama 10 hari di rumah sakit. Yang bersangkutan memiliki jaminan santunan harian sebesar 500.000 per malam. Biaya kamar rumah sakit sebesar 800.000 per malam. Berapakah jumlah yang akan digantikan oleh perusahaan asuransi? Ini sesuai ya, kalau 500.000 dirawatnya 10 hari berarti 5 juta. Karena ini hospital cash plan ini adalah santunan harian. Selanjutnya, nomor 12, jika tertanggung mengambil asuransi tambahan accidental death benefit, maka pada saat tertanggung meninggal karena kecelakaan mobil, perusahaan asuransi akan membayar berapa persen uang pertanggungannya? Sebetulnya tergantung ya, UP jiwa untuk meninggal secara umum berapa, dan uang pertanggungan ADDB-nya berapa. Waduh, sisa waktu 15 menit. Cepat juga ya, baru separuhnya nih. Oke, langsung saja berarti saya percepat ya. Jawabannya biasanya 200% sih ya, 2 kali lipat dari UP. 13. Grace period, faktor yang dapat memperpanjang berlakunya polis yang telah lapse. 1 benar. Suatu periode waktu setelah premi jatuh tempo. Ya, benar. Juga berlaku pada pembayaran premi pertama. Tidak ya, klaim yang terjadi ya. 1, 2, 4 nih. Ya. Kemudian 14, living benefit adalah merupakan satu rider pertanggungan tambahan yang bersifat sebagai accelerated benefit. Pilihlah pernyataan yang salah di bawah ini. Oke, saya tidak perlu bacakan ya, biar cepat. Ya, B ini. 15, pilihlah pernyataan yang benar tentang waiver of premium for payor. Waiver premium. Jawabannya B ini sepertinya. 16, pilihlah pernyataan yang tidak benar tentang rider waiver of premium for disability. Tidak benar ya. Yang A nih, salah. 17, adalah sebuah permohonan resmi yang diajukan oleh pemegang polis tertanggung atau penerima manfaat klaim ya. 18, ada beberapa cara pembayaran premi asuransi: tunai, elektronik, kartu kredit, payroll deduction. Payroll deduction adalah dari gaji dong ya. Oke, sepertinya ini. B. 19, dalam menangani klaim kecelakaan, klaim analis meneliti bukti kecelakaannya. Keterangan kematian, laporan kecelakaan, laporan, ya semua jawaban benar. 20, informasi apa yang dibutuhkan oleh bagian pengembangan produk dari bagian administrasi klaim dalam mengembangkan produk asuransi baru. Oke, sepertinya semua jawaban benar. 21, dalam pemeriksaan dokumen pemeriksaan klaim accidental death benefit, klaim analis memeriksa laporan kecelakaan. Manakah pernyataan yang tidak benar? Laporan kecelakaan, lokasi, tanggal, kondisi keuangan. Sepertinya yang ini ya. B. 22, jika tertanggung hilang dan penerima manfaat mengajukan klaim meninggal dunia, tindakan apa yang dilakukan oleh perusahaan asuransi? Langsung membayar, sebagian dulu, menunggu. Sepertinya menunggu ya. Ngarang dulu aja, C. 23, beberapa pengecualian terdapat dalam polis accidental death benefit. Mana yang tidak termasuk? Bunuh diri ya, atau meninggal akibat perang. Ya, bunuh diri sih bukan kecelakaan ya. Oh, yang tidak termasuk meninggal akibat kecelakaan dong. Oke, selanjutnya 24, pilih pernyataan yang tidak termasuk dalam tanggung jawab klaim analis. Mengevaluasi kelayakan. Kayaknya ini aja deh. D. 25, asuransi tambahan atau rider mana yang membayarkan manfaat apabila tertanggung meninggal karena kecelakaan, accidental death benefit. 26, bagian apa ini ya, dari administrasi klaim untuk memeriksa keputusan bagian underwriting. Bagian audit barangkali ya. Audit apa ini? Bagian legal, aktuaria. Ngarang aja deh.
Lanjut 27, pilihlah pernyataan yang benar tentang administrasi klaim hospitalization atau asuransi biaya perawatan medis. Ya, semua jawaban benar. 28, prosedur penanganan klaim mencakup beberapa komitmen termasuk dalam cara-cara penanganan klaim. Pilihlah jawaban yang benar di antara pernyataan di bawah ini. Aduh, waktunya masih adakah? Oke, kita karang dulu aja. Takutnya waktunya habis belum dijawab nih. Dalam polis asuransi jiwa selalu dilengkapi ketentuan tentang pemulihan polis. Hak kepada tertanggung pemegang polis. Ya. Untuk memulihkan polisnya, jawabannya C. Yang benar ya. Pada saat proses penyerahan polis tertanggung harus dalam keadaan sehat, betul. Pada saat proses penyerahan polis kesehatan, ya. Pada saat proses penyerahan polis maka 1 dan 2 yang benar. Oke, sudah terjawab semua. Mudah-mudahan waktunya masih ada ya. Kalau misalnya, submit aja. Ada yang kita karang tadi ya. Oke, lanjut submit ya. Untung cuma 30 soal. Nah, alhamdulillah, walaupun dengan terburu-buru ya mengerjakannya, hasil ujian lulus. Selamat Anda lulus ujian. Nah, hasil ujian ini diupload ke website sertifikasi asuransi AJI.or.id ya. Simpan dulu nih. Nah, ini materinya ada di folder download biasanya. Ya, materinya ada di folder download. Jadi saya akan upload, klik ini. CPD konvensional. User id. Welcome to AJI CPD Upload System. Ini data-datanya. Saya pilih dulu filenya yang tadi sudah dikerjakan. Nah, ini dia ya filenya. Oke. Klik. Oke. Alhamdulillah, upload sukses. Ya, alhamdulillah, demikianlah saya telah mengerjakan soal-soal ujian CPD dengan materi dasar-dasar klaim dengan hasil lulus. Alhamdulillah, untuk nilainya saya tidak tahu berapa ya. Biasanya sih di atas 50% benar itu sudah cukup untuk lulus. Selanjutnya saya masih harus mengerjakan 3 modul CPD dan juga modul asuransi syariah untuk perpanjang lisensi syariahnya. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua sukses, sehat, sejahtera senantiasa. Amin.